Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Oke, kita mau ngerjain Honda Beat. Gak mau hidup katanya Kang Bro. Padahal pengapiannya ada, ya. Gak mau hidup. Di starter tuh gak mau hidup. Lihat. Udah diganti kiprok. Untuk standar sampingnya udah di jumper ya. Kita coba. Nah, nggak mau hidup. Padahal di pengapiannya itu ada. Yo katanya sih hilang-hilang gitu. Nah, kita coba cek ya. Oke, itu kabel coilnya ya. Kita bisa lihat. Nah, ini biar nanti kelihatan percikannya, saya posisikan seperti itu, terus saya setar ya. Nah, itu ada percikannya ya, ada apinya, lihat ya. Apinya sangat besar sekali dan sepertinya ya nggak hilang-hilang. Karena kalau memang hilang-hilang gini Kang Bro, jadi ketika motor itu saya setar kayak ini contohnya, saya setar nggak mau hidup, terus pengapiannya hilang, nah itu baru bermasalah. Nanti kalau jalan nanti hidup, nanti jalan hilang lagi, itu bermasalah. Ini ada pengapiannya, ada pengapiannya aja nggak mau hidup ya. Berarti kita fokus ke yang lain dulu. Bisa karena full pump, bisa karena banyak faktornya. Kalau motor injeksi ya sama, sebenarnya rumusnya sama, yaitu bahan bakar, kompresi, pengapian itu tetap sama. Terus kita coba cek di bagian engkol dulu. Nah, enaknya motor ketika motor itu ada engkolnya, kayak motor Beat ini, itu bisa kita engkol. Jadi kita bisa ngerasain tendangannya itu gimana. Kalau tendangannya nggak bagus, engkolan starternya lemah, engkolannya lemah, ya bisa jadi ada masalah di area kompresi ya, atau ruang kompresi atau ruang bakar. Kita coba engkol. Ini menurut saya engkolannya kategorinya lemah Kang Bro, karena kita nggak usah memerlukan tenaga yang kuat untuk ngengkol, pelan gini aja dia udah turun, udah lemah kompresinya menurut saya. Nah, ini bisa diakibatkan karena klep bocor, ring piston bocor, itu bisa. Hal yang paling mudah untuk kita ketahui yaitu kita ngecek di bagian setelan klep. Kalau setelan klep terlalu rapat, itu juga bisa mengakibatkan starter atau engkolannya itu lemah. Ya, itu kompresinya bocor. Oke, kita langsung ke bagian tutup klep sini. Ya, tutup klep kita buka. Kuncinya itu menggunakan L6 buat yang nggak tahu kuncinya. Nanti kita langsung cek setelan klepnya berapa. Sebenarnya untuk motor ini termasuk lumayan longgar, di atas 10 ya, anggaplah 10 lah, 0,10 mm ya. Biasanya standar tuh 0,14 ya. 0,10 itu masih aman lah, maksudnya enggak, kompresinya masih padat gitu. Oke, saya buka dulu ya Kang Bro di bagian tutup klepnya dulu. Gambarnya gelap, nggak mau ngangkat ini soalnya backlight. Oke Kang Bro, ini udah saya buka, bahkan udah saya topkan. Lihat ya, mesinnya hitam kayak gitu. Ini enggak tuh, enggak terawat ya, mesinnya hitam, banyak keraknya. Ini untuk X nya sekitar 0,14-15 lah, di atas 0,10. Yang in nya ini enggak gerak sama sekali Kang Bro ya. Ini mungkin yang membuat kompresinya enggak ada. Ini yang in, kita coba ya kendorin dulu, siapa tahu setelah kita kendorin kompresinya jadi padat ya. Jadi motor yang setelan klepnya terlalu rapat itu beresiko ya Kang Bro, beresiko terhadap settingan klep ya, settingan klep atau daun payung klep
itu kotoran ya, kotorannya itu mudah masuk Kang Bro. Jadi klep itu jarang nutup, sering buka, jadi posisi overlap, posisi RPM rendah, RPM tinggi, itu klep itu nggak bisa buka, nggak bisa nutup rapat. Jadi misal sisa bahan bakar yang terbuang ya, atau masuk ya, ini kan in ya, masuk misalkan langkah kompresi kan terjadi ledakan. Itu ketika langkah kompresi terjadi ledakan, pas meledak itu kan ada pembakaran ya, ada residu, kok residu ya, kotoran pembakaran itu kan, kerak-kerak pembakaran itu, sisa pembakaran itu kan bisa nyelip di antara setting klep dan payung klep. Itu membuat klep itu cepat kotor, dan biasanya walaupun setelan klep itu udah kita longgarkan lagi, itu kadang itu kompresinya kadang masih hilang, timbul, kadang ada kadang enggak, kayak gitu. Itu resikonya motor ketika setelan klepnya terlalu rapat. Jadi setelan klep yang terlalu rapat itu juga enggak bagus. Kadang ada temen yang ngejar mesin halus karena mesinnya kasar, kalau di setel klep longgar dikit kasar, ya kan? Ada yang seperti itu. Jadi dipaksa untuk nyetel klepnya itu rapat. Nah, akibatnya seperti itu kalau terlalu rapat. Kalau parahnya ya kayak ini, nggak mau hidup susah karena kompresinya bocor. Nah, mudah-mudahan ini setelah saya longgarin mau hidup ya. Kadang itu setelah dilonggarin dia tetap nggak mau hidup Kang Bro. Jadi tetap kompresinya itu kurang, lemah, karena itu tadi banyak kotoran yang masuk ke area settingan klep. Nah, itu caranya ya harus di sekir klep biar klep kembali rapat lagi. Oke, ini saya coba setel dulu untuk innya. Penyakit seperti ini tuh banyak sekali ya terjadi di Matic. Nah, kadang penyakit setelan klep yang kenceng sendiri kayak gini itu nggak bisa kita sepelekan Kang Bro ya, nggak bisa kita sepelekan. Terkadang kenapa dia bisa kenceng sendiri kayak gini, itu ada sebab ya, sebab musababnya. Jadi ada sebabnya. Kadang si klepnya sendiri, payung klepnya itu udah mulai aus, itu yang menyebabkan payung klep akan terdorong lebih masuk ya, atau klep terdorong lebih masuk, atau posisi batang klep itu lebih keluar, akhirnya mendorong setelan klep, yang nantinya berakibat setelan klepnya menjadi kekencengan kayak ini. Nah, itu salah satu penyebabnya. Bisa juga karena misal ya kan, misal karena apa ya, settingan klepnya yang aus, itu bisa juga menyebabkan terjadinya kayak gini, setelan klep sering ngenceng-ngenceng sendiri. Nah, ini saya coba kencengin dulu, longgarin. Nanti apabila kita longgarin ya kan, suaranya timbul terlalu kasar, atau misal apa ya, beberapa hari kemudian nggak lama klep kenceng kembali, itu harus dibongkar mesin. Pokoknya intinya kalau klep kenceng kayak gini kita longgarin, terus seminggu 2 minggu kok kenceng lagi, itu wajib hukumnya kita melakukan pembongkaran di area mesin ya. Ini untuk langkah paling cepat, mudah, biar motornya bisa dipakai kembali, itu kayak gini. Oke, kita coba dulu. Saya mau coba engkol, ada perubahan apa enggak. Ini bautnya baru saya pasang satu, enggak apa-apa, kita untuk nyoba aja dulu. Nanti kalau udah bagus baru kita lanjut lagi. Gambarnya kurang jernih, kurang marem ya. Klep enggak enak. Ini ada agak ngisi. Ngisi. Kita engkol harus pakai tenaga. Sekarang coba starter tangan ya. Nah, hidup. Masih agak susah. Oh, berbet Kang Bro. Hidup tapi berbet ini motornya. Nanti kita coba cek isinya juga.
Nah ini udah ada tanda-tanda hidup. Kalau tadi kan nggak mau hidup sama sekali. Nah, oke, udah ada tanda-tanda hidup, tapi hidupnya masih susah. Yes, udah sedikit pencerahan ya. Jadi bagian kompresinya udah ngisi. Sekarang kita cek busi sama nanti apa ya, tekanan lah, tekanan. Karena tekanan, kenapa kita kalau motor injeksi langsung ngeceknya dikit-dikit tekanan, dikit-dikit tekanan. Nah itu karena tekanan itu pengecekan atau diagnosa paling mudah ya, paling gampang dijangkau itu pertama itu tekanan. Kalau tekanannya bagus nanti kita cek ke injektor, total body dan lain-lain. Paling mudah itu tekanan. Ibarat dokter itu ya punya tekanan darah, tensi darah. Kalau nggak punya tensi, ya bingung nanti dokternya ya. Pertama itu pasien itu memang harus dicek tensinya dulu. Jadi kata motor injeksi yang punya hobi oprek motor injeksi atau yang udah bengkel lah ya, itu harus punya alat tekanan injeksi ya. Kalau nggak bisa beli ya ngerakit sendiri. Alatnya murah aja kok, 100 lebih, tapi mempermudah pekerjaan Anda. Daripada Anda nggak punya atau diinvestasikan beli kunci yang mahal-mahal, mending investasi alat injeksi aja dulu. Kuncinya yang biasa aja, nggak usah mahal-mahal, tapi alatnya itu cukup lengkap. Dimo apa? Kita cek api busi ya Kang Bro. Kompresinya udah ada. Coba saya cek. Nice. Busi mati Kang Bro. Businya mati. Nyala tapi nggak fokus, dia nyalanya di samping, di sekeliling. Nah ini mungkin yang menyebabkan tadi nggak mau digas terus, ya nggak mau hidup. Istilahnya itu nyawanya itu tinggal di tenggorokan lah. Jadi kayak mau hidup masih ada nafasnya, tapi nggak hidup, nggak segan, mati pun tak mau. Ya sini gila. Hidup nggak segan, piye toh? Oh, hidup segan, mati pun tak mau weh. Saya ambil busi dulu ya. Tadi udah lihat businya warnanya kayak ini ya, hitam. Ya kalau efek kelep yang terlalu rapat itu pasti hitam, entah itu injeksi entah itu bukan injeksi ya, karena bahan bakar nggak bisa dipadatkan dengan sempurna. Kelepnya sedikit kebuka, sedikit floating lah ya, jadi nggak bisa nutup rapat. Pembakaran nggak sempurna, akhirnya berdampak ke busi yang mudah mati. Kita ganti. Oke Kang Bro, busi udah terpasang. Sekarang kita coba nyalakan motornya. Nah langsung hidup, langsam ya, langsam normal. Coba kita dengarin, ini kan RPM nya naik ya, RPM nya tinggi. Kalau dia nggak turun-turun berarti ada masalah di sensornya. Nah ini kan RPM nya tinggi. Dari awal sampai sekarang ini masih tinggi ya. Coba lagi, saya ulangi, nyalain lagi ya. Nah ini RPM nya segini terus ya, dengarkan. Nah ini RPM nya segini terus. Nah ya kan, padahal motor baru dinyalakan ini Kang Bro, bukan motor yang udah panas mesinnya ya. Ini masih warm up ya. Ini motornya kayak gini. Nah kalau seperti ini Kang Bro, oke saya matikan dulu. Kalau seperti ini motor, ketika motor Anda injeksi, misal pagi hari dinyalakan, dek gitu, starter greng langsung RPM nya naik terus kayak gitu, berarti sensornya, sensor truknya
itu sudah bermasalah. Orang bilang apa ya, IACV-nya, nah itu udah bermasalah. Ya mungkin nggak terlalu berpengaruh terhadap berbet dan lain-lain, nggak terlalu berpengaruh. Hanya biasanya kalau sensor IACV kayak ini kan gasnya agak tinggi, ya kayak gitu terus ya. Nah, hanya saja kalau sensor IACV-nya bermasalah, andai kata ini kan istilahnya cuk buka, misalnya cuk buka tapi nggak mau balik, ya kan, kayak gitu terus. Nah, itu akan mengakibatkan motor yang lebih boros, ya, penggunaan bahan bakar yang lebih boros. Ya, makanya jangan heran kalau ada teman tanya, "Mas, motorku injeksi kok boros ya, harusnya injeksi kan irit." Nah, itu bisa penyebabnya seperti ini. Sensor IACV-nya bermasalah. Ataupun kayak ini tadi, klepnya setelnya terlalu kenceng, jadi bahan bakar yang masuk juga terlalu banyak. Nah, sensor IACV yang error atau bermasalah seperti ini itu bisa disebabkan ya memang komponennya rusak, bisa disebabkan faktor lain. Nah, misal ini tadi klepnya kan bocor. Nah, klepnya bocor. Akhirnya sensor itu membaca banyaknya udara, ya kan, di ruang bakar. Nah, sensor akhirnya membaca untuk melakukan pembukaan sensor, pembukaan IACV-nya itu sensor akan merespon lah ya, membuka. Nah, karena posisi motor ini lama, nggak diketahui yang punya kalau setelan klepnya itu kebuka, akhirnya kan dibiarkan aja seperti ini. Sensor terus-terusan membuka, akhirnya sampai beberapa hari, beberapa bulan, sensor terus-terusan membuka kayak gini. Terus sensor menjadi error, terus membuka kayak gini. Nah, itu bisa disebabkan kayak klep yang terlalu membuka, ataupun ring piston aus, ataupun memang sensornya sendiri yang bermasalah. Tapi biasanya ada faktor-faktor yang menentukan penyebab sensor itu bermasalah. Ya, jadi normalnya ketika motor itu pagi hari baru pertama nyala ya, ini sih nggak pagi hari, cuman motor itu dari malam istilahnya kan nggak saya nyalakan, baru nyala ini tadi kan, sebelumnya motornya mogok ya kan. Jadi begitu motor nyala itu harusnya ketika di start RPM-nya kan tinggi, langsung turun ya kan, langsung dek, itu normal. Sensor buka menambah bahan bakar masuk atau menambah udara masuk. Setelah dirasa kondisi mesin itu sudah normal, RPM akan turun seperti yang diinginkan. Misalkan standar 1500 RPM ya di 1500, standar di 1300 ya di 1300, kayak gitu. Dia menyesuaikan ya. Jadi kalau dia nggak mau menyesuaikan, atau misal dari awal kita nyalakan langsam terus dek terus, misalnya nyala langsung nggak ada naik dulu RPM-nya, itu juga bisa disebabkan sensor yang rusak. Oke, jadi nanti tinggal kita konfirmasi lagi sama yang punya mau diapakan motornya ini. Seperti ini aja, ini sudah hidup ya, sudah hidup normal, nggak ada berbetnya, nah normal. Ini saya nggak berani karena nggak ada standar tengahnya. Kalau digas kayak gini ya nggak ada berbetnya, normal. Nah, nanti tinggal sama yang punya mau dilanjut ke sensornya sekalian atau gimana, nggak tahu ya. Karena motor-motor di sini tuh ya kayak gini. Ini motor untuk kerja di lahan perkebunan kelapa sawit, jadi medannya memang jalannya tanah, mesinnya rada kasar ya. Wajar di sini karena motor itu kerjanya berat ya. Motor baru pun kalau di sini beberapa bulan bakalan hancur, kecuali memang orangnya yang sangat-sangat peduli dengan motor itu. Kelihatan bagus bodinya, sok-soknya itu udah keras semua, wajar karena jalannya jelek, jadi suspensinya juga cepat rusak. Gitu aja dulu, semoga videonya bermanfaat. Mungkin di video ini intinya hanya nyetel klep, tapi dari ocehan saya mungkin ada yang bisa dibagi apa ya, bisa menjadikan menambah pengalaman buat Kang Bro semua. Gitu aja dulu. Jangan lupa di like, yang belum subscribe ya di subscribe lah ya, mosok bedino nonton orang subscribe ya. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dimudahkan segala urusan rezeki, semuanya dimudahkan ya, dilancarkan ya, selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum.